Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan, Kevin kemarin habis liburan, jadi videonya nggak Kevin upload ya. Videonya libur dulu, karena lagi liburan juga, lagi banyak urusan. Nah, karena ini sudah kembali ke rutinitas dan aktivitas, ada sesuatu yang menjanggal di pikirannya Kevin tentang sebuah hubungan. Kenapa kamu dan diri dia ini bisa ngerasain hubungan atau koneksi sampai dengan saat ini? Padahal mungkin kau dan diri dia itu tidak semudah itu untuk ngejalin sebuah hubungan. Ada aja permasalahan yang terjadi antara kau dan diri dia. Tapi Kevin lihat ini terlepas dari ikatan hubungan karmic relationship ya. Sebenarnya ada apa sih kamu dengan diri dia yang ngalamin sebuah kejadian-kejadian atau momen kenapa ya kita selalu bertemu dan kita selalu terhubung kembali? Terlepas dari hubungan tarik ulur, sebenarnya ada apa sih dari hal-hal semacam itu? Apakah semesta memberikan sebuah pembelajaran atau mungkin juga semesta menunjukkan bahwa kau dan diri dia itu apa? Oke, kita akan cek bersama-sama energinya. Dan seperti biasa sahabat bahagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, rasakan keberadaannya dia di dalam hati kamu. Rasakan keberadaannya dia di dalam hati kamu, siapapun saja orangnya. Rasakan keberadaannya dia di dalam diri kamu saat bahagian. Dan Kevin akan tarik terkoneksi kepada saat bahagian dari energi pembacaan kita kali ini. Ada hal apa yang semesta tunjukkan? Ini adalah energinya yang terkoneksi dengan saat kebahagiaan. Keberadaannya dia, keberadaannya kamu. Energi yang terhubung, energi yang terikat antara kau dan diri dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama. Oke, saat bagian kartu pertama ini menjelaskan tentang hubungan yang sudah dalam ya. Kartunya adalah deep. Ya. Meskipun kamu kayak ngerasa bahwa hubungannya ini memang berat, hubungannya itu tidak semudah itu, tapi untuk melupakan itu memang sulit banget. Kenapa? Karena kamu dan diri dia ini sudah dalam untuk saling mencintai. Siapapun dia saat kebahagiaan, dia adalah orang yang memang secara dalam, secara perasaan ini sudah masuk ke dalam ranah cinta dan relung hati yang terdalam. Hubungan ini memang sudah dalam banget saat kebahagiaan. Kalau sudah dalam semacam ini, ya dia akan selalu di hati kamu. Bahkan kekuatan cinta kamu sama diri dia itu sebenarnya masih ada dan masih kuat. Mau sampai berapapun usia kalian saat bagian. Cinta yang dalam adalah cinta yang memang benar-benar sudah bisa ngerasain bahwa kehadiran di antara kalian ini adalah pelengkap kebahagiaan. Deep ini tentang tenggelam, tentang pertolongan, tentang pasrah. Ya, dia pernah memberikan sebuah pertolongan kepada kamu. Orang ini pernah menolong kamu. Dari sisi terlemah kamu, dia pernah ada. Dan juga sebaliknya. Dari sisi terlemahnya dia, kamu ada di situ. Banyak sekali peran yang melatari hubungan ini untuk bisa saling berbagi. Kau dan diri dia pada dasarnya memang memiliki sebuah perhatian dan juga koneksi yang cukup bagus.
Tapi Kevin harapkan koneksi semacam itu bukan hanya di awal saja ya. Karena kamu ngerasa bahwa dia seseorang yang bisa membuat kamu itu pasrah. Hubungan ini bisa membuat kamu pasrah. Aku sudah berpasrah tentang hubungan ini. Mau bagaimanapun juga mungkin kamu sedang belajar untuk melepas keterikatan ini. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa dia adalah orang yang sudah dalam sekali masuk ke dalam perasaan kamu. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya di kartu deep ini adalah tenggelam, pertolongan, dan juga pasrah. Pertolongan di sini memberikan sebuah kisah bahwa kau dan diri dia sama-sama pernah saling memberikan perhatian, bantuan, saling menolong satu sama lain. Dari kebaikan itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam ketulusan. Walaupun hubungan ini berat, walaupun hubungan ini membuat kamu tuh udah tenggelam semakin jauh, tapi kamu selalu berdoa kepada Tuhan kamu bahwa aku memasrahkan ini semua. Ketika pasrah di sini, apa yang terjadi? Hubungannya mungkin akan mengalir. Tapi apakah ini adalah sebuah pembelajaran bahwa cinta tak harus memiliki? Atau mungkin juga memang kamu disatukan oleh Tuhan bersama diri dia untuk memiliki, untuk bisa saling memberikan pertolongan satu sama lain. Karena ternyata orang ini yang dalam banget perasaannya kepada kamu, dan kamu yang dalam banget perasaannya terhadap diri dia, adalah orang yang pernah menolong kamu, atau dia pernah menolong kamu, atau sebaliknya. Karena Kevin melihat dia dikirim Tuhan untuk membantu sesuatu. Terlepas dari kisah kamu yang buruk, hubungan kamu yang buruk dengan diri dia, tapi ada nilai baiknya di sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wah, satu bagian kartu ini urut ya. Ini ada simbol tangan yang tenggelam, lalu di sini bawahnya ya kakinya tenggelam. Setelah tenggelam di sini ternyata ada sesuatu yang membuat si orang ini tenggelam, yaitu ada sebuah tali dan juga ada sebuah beban atau batu. Beban tenggelam dan terjerat. Satu bagian hubungan ini sudah terjerat. Kalau sudah terjerat di sini, sudah melekat semacam ini sudah masuk ke dalam memori, pikiran bawah sadar, sudah masuk ke dalam hati sanubari, dan Kevin rasa ini udah menjadi takdir hubungan kamu sama dia. Hubungan ini penuh dengan gairah, penuh dengan lika-liku. Satu sisi kakinya terikat oleh ular. Ular ini bisa menyimbolkan tentang godaan atau hawa nafsu. Namun ular juga bisa menyimbolkan tentang transformasi atau perubahan atau kelahiran kembali. Karena ular bisa mengganti kulit ya, saat bagian. Jadi memiliki makna mau bagaimanapun hubungan ini selalu bisa terbarui. Ini mungkin istilahnya adalah hubungan yang sering on off, hubungan yang tarik ulur, kembali lagi bersatu, kembali lagi bercinta, dan kemudian ngalamin hal yang serupa. Terlepas dari hubungan karmic relationship, hubungan yang berputar-putar, namun pada dasarnya kalian memiliki kekuatan yang besar untuk bertahan. Pada dasarnya bisa. Tapi hilangkan beban ini. Apa sih bebannya? Bebannya yang terjerat dalam hubungan ini mungkin adalah gairah atau keinginan yang kuat, karena ada simbol ular di sini. Kalau kalian sudah lepas dari ini, kalian melepaskan belitan di sini, maka hubungannya bisa semakin kuat satu bagian. Karena sesuatu yang hadir di dalam benak kamu, yaitu cinta, kau punya modal untuk bersama. Mau sampai kapanpun, mau bertahun-tahun kapanpun, hubungan ini, perasaan ini masih ada. Tinggal memberikan sebuah cahaya dalam hubungan ini tentang kesadaran, maka hubungannya kan baik-baik saja saat bagian. Karena Kevin melihat ya, dan Kevin merasakan kalian itu punya modal kekuatan cinta yang besar di sini. Apakah kekuatan cinta yang besar semacam ini bisa membuat kalian bersatu pada suatu hari nanti? Bisa. Apa sih yang gak mungkin di dunia ini saat bagian, jika kita memang mengikuti jalan yang benar, jalan yang benar-benar lurus, tidak ada seseorang yang tersakiti dalam hubungan ini? Apa sih yang gak mungkin? Kalau kita yakin tentang pertemuan ini, tentang kekuatan cinta ini, pasti bisa terwujud suatu bagian. Walaupun hubungannya di sini masih banyak sekali beban-beban ya. Karena di kartu di sini ada simbol kaki yang terikat oleh beban batu.
kamu sama dia masih punya beban berat. Apapun beban itu, kalau misalkan salah satu di antara kalian bisa menyelesaikannya, penyatuannya di sini ada. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, saat bagian kalian bisa baca sendiri ya. Kartunya adalah love, tentang cinta, hubungan, dan juga emosional. Cinta kamu kuat. Kamu dan dia sekuat ini masih sama-sama memiliki perasaan cinta yang sama. Tapi apakah kalian di sini memang sudah memasrahkan hubungan ini, lalu mementingkan ego? Entah dia yang mementingkan ego, kekeras kepalaannya, dan dia melupakan tentang cinta. Kenapa? Karena pasrahnya dia tidak tahu cara melepaskan beban di dalam hubungan ini. Apapun beban ya, pada dasarnya kalian masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Ini adalah kekuatan kalian. Kekuatan kalian berada di cinta. Kekuatan kalian berada di sisi emosional dan juga empati. Jika empati ini semakin digunakan, maka beban dalam hubungan ini akan terlepas. Dan tidak ada lagi yang tenggelam dalam hubungan yang semacam ini. Tapi kalian bisa saling mencintai satu sama lain. Ini adalah energinya. Kartu tengah bagus banget nih, saat bagian kartu yang tengah adalah love. Jadi boleh dibilang orang ini adalah orang yang masih mencintai kamu dan masih memiliki kekuatan yang besar. Begitupun juga kamu. Dan bahkan hubungan ini bukan hubungan sumur jagung, selalu tertanam di dalam hati, mau sampai kapanpun usia kalian. Selanjutnya, oke, kartunya adalah heart nih, sangat bagian. Ada love, ada heart. Ini kekuatan cinta yang besar sih. Kalian punya modal untuk kuat bersama. Kalian pasti punya modal untuk kuat bersama. Kekuatan kalian ada di hati kalian. Heart ini kalimat oracle-nya adalah kesungguhan, cinta, dan juga emosional. Sama seperti kartu love, cinta, hubungan, dan juga emosional. Ini ikatan emosional yang mendalam, sahabat bagian. Kalau ikatan emosional yang mendalam, sudah pasti terlahir dari cinta, sudah pasti terlahir dari kebaikan. Hubungan ini, di awal sebuah hubungan itu sama-sama bisa memberikan kebaikan, yaitu saling menolong satu sama lain. Walaupun mungkin lambat laun hubungannya tenggelam, banyak sesuatu beban yang terjadi, tapi egonya masih tinggi. Akhirnya dari ego itu seperti mementingkan diri sendiri. Namun pada dasarnya cahaya cinta kamu sama dia itu masih ada. Dan kalau mungkin kamu bertanya apakah dia masih mencintai kamu, jawabannya adalah masih. Karena dia ingat tentang pertolongan kamu. Dia ingat peran kamu di sini. Dia tahu peran kamu. Dan mudah-mudahan kalian dipertemukan kembali dalam hubungan yang tidak memiliki beban, permasalahan yang menyulitkan, sehingga cinta kalian bisa bertemu, saling berpelukan satu sama lain, merasakan kehangatan di dalam dada bahwa dia melengkapi satu sama lain. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian. Ini hubungan yang kuat banget, punya koneksi, punya cinta secara emosional, punya hubungan yang mendalam, bisa saling membantu satu sama lain. Koneksi ini yang menyatukan kalian. Kartunya adalah connection. Kalimat oracle-nya adalah ikatan, pertemuan, dan juga komunikasi. Ternyata semesta menghadirkan dia dalam hidup kamu untuk menghubungkan koneksi ini, untuk bisa pasrah namun berkesadaran. Kalau pasrah tapi nggak berkesadaran, nggak menyelesaikan sesuatu yang kurang di dalam diri, ya hubungannya pasti akan semakin sulit. Setelah hubungan ini bisa selesai dengan diri sendiri, dia pun juga sama bisa selesai dengan diri sendiri. Koneksinya akan semakin kuat. Ketiga kartu ini adalah kartu positif, love, heart, dan connection. Bahwa kau dan diri dia terhubung, memiliki koneksi yang kuat, dan bahkan sampai dengan saat ini hubungannya masih ada cinta yang dalam. Namun kalian harus melepaskan beban-beban yang ada. Apakah bisa bersatu? Jawabannya adalah bisa. Tapi kalian memang harus melepaskan bebannya. Apa yang menjadi bebannya? Dan beban ini dilepaskan pun butuh pengorbanan yang besar. Tapi kalau misalkan nggak mau berkorban di sini, maka jadikan cinta di dalam dada, di dalam perasaan ini sebagai bentuk rasa syukur bahwa
Terima kasih Tuhan telah menghadirkan dia sehingga aku bisa tumbuh di sini. Bukan melekat, bukan berhasrat yang kuat, tapi di sini aku semakin tahu bahwa mencintai dia dengan sebesar ini membuat aku tersadarkan bahwa hidup itu memang indah. Bukan hanya meratapi tentang kesakitannya saja dalam hubungan ini, tapi cinta yang dirasa itu memang abadi. Kau dan dia dan kamu. Ini adalah energinya. Oke, energinya cukup bagus ya. Dan ini kuat banget, koneksinya juga kuat banget. Kamu mau memungkiri untuk meninggalkan hubungan ini sulit banget. Dan bahkan Kevin rasa memang butuh bertahun-tahun sih. Butuh bertahun-tahun kalau misalkan kamu ingin melupakan dia, karena nggak bisa. Butuh bertahun-tahun. Dan ini sudah terjerat. Oke. Kevin mau melihat kau dan dia sekuat ini hubungannya. Cinta dan perasaan. Dia orang yang memang berarti dalam hidup kamu. Terkadang orang yang berarti selalu memberikan hal yang tak terduga. Lalu kita lihat kau dan dia. Kartunya adalah, bunganya adalah Carnation South bagian. Ini tentang rasa syukur. Kekuatan cinta ada di rasa syukur itu. Kevin merasakan bukan kebetulan semata dipertemukan dengan diri dia. Hubungan ini pada dasarnya masih bisa bertahan suatu bagian. Karena dia masih cinta kamu. Dia masih cinta kamu. Dia masih punya keinginan untuk bisa sama seperti dulu lagi. Dulu hubungannya kau dan diri dia tuh cukup intens, penuh dengan keintiman. Maka apakah ada momen untuk bisa mengulangi hal yang serupa? Jawabannya adalah bisa. Selagi tidak membawa beban. Ini bisa, saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Bunganya adalah violet. Saat bagian. Walaupun kamu dan diri dia mungkin sudah punya pandangan yang berbeda, tapi rasa itu tuh masih ada. Walaupun kamu sudah punya pandangan yang berbeda, dia sudah punya pandangan yang berbeda tentang diri kamu, tapi rasa cinta itu masih ada. Kevin merasakan ini memang hubungan yang tidak semudah yang kalian bayangkan. Tapi sebenarnya cinta yang tertanam di antara hati kalian itu masih ada. Dua bunga ini menyimbolkan tentang perasaan cinta yang masih ada, namun sulit untuk diungkapkan. Karena energi ini terkoneksi dengan kartu Sing, yaitu tentang beban. Saat bagian. Kartunya adalah Morning Glory. Morning Glory ini berbicara tentang keberuntungan. Fresh Start, Joy. Di antara kalian bisa bertemu, walaupun kemungkinannya sedikit. Kalau misalkan bebannya di sini berat banget. Tapi Kevin yakin ya, energi hubungan kamu seperti bunga Morning Glory, mekar di pagi hari dan kemudian memberikan sebuah warna yang indah. Walaupun malamnya mencekam, tapi ada sesuatu hal yang indah untuk esok harinya. Jika kamu dan diri dia memang benar-benar pasrah, menyerahkan ini semua kepada semesta, dan kalian tahu bahwa masih ada hal indah yang akan bisa kalian rasakan bersama. Di sini muncul kartu Morning Glory.
Ada hal indah yang tak terduga yang nantinya akan muncul. Mungkin ini adalah kabar baik dari hubungan ini, terutama di pagi hari. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, sangat kebahagiaan. Bunganya adalah dandelion. Dandelion ini adalah salah satu bunga yang memang memiliki siklus adaptasi yang hebat banget. Dandelion bisa hidup di semua tanah. Dandelion ini berbicara tentang adaptasi, berbicara tentang sebuah pertumbuhan. Kemanapun kalian pergi, pada dasarnya waktu bisa membuat kalian beradaptasi tentang hubungan ini. Mau sedih, mau menyiksa, mau bahagia, mau tawa, mau canda atau apapun, kalian bisa beradaptasi di situ. Dan apakah cintanya ini benar-benar akan musnah? Jawabannya adalah tidak. Karena kamu seperti bunga dandelion. Walaupun terlihat rapuh, tapi kerapuhan itu akan terbang dan kemudian akan berhenti di tanah lalu tumbuh lagi. Bunga dandelion ini memiliki kelopak yang sangat rapuh. Terkena angin kemudian akan lepas. Namun dari kerapuhan itu, justru itu adalah letak hebatnya kamu dan dia. Bahwa kamu bisa beradaptasi di sana dalam hubungan ini. Seperti bunga dandelion. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah rosemary. Saat bagian hubungan kamu sama dia sebenarnya masih memiliki pandangan yang jauh lebih indah di depan sih. Kalian punya intuisi, kalian punya pandangan yang jauh lebih baik lagi. Jika kamu punya sudut pandang yang baik tentang hubungan ini, maka percayai. Tapi kalau pandangannya hubungan kamu sama diri dia ini buruk, jangan dipaksakan. Apapun kisah kamu dalam hubungan semacam ini, selalu berpandanglah hal-hal yang baik. Maka kebahagiaan itu akan bisa dimiliki. Tapi kalau sudah pandangannya sudah buruk nih, semuanya akan menjadi buruk. Rosemary ini tentang sudut pandang dalam hubungan. Bunga rosemary sering dijadikan sebagai bunga untuk memberikan sebuah rasa keberlimpahan atau sebagai bunga atau sarana untuk ranah spiritual. Dan rosemary di sini tentang sudut pandang kamu, seperti berafirmasi. Kalau kamu ngerasain bahwa hubungan ini sangat buruk, dia seperti ini bla 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 bla, kita tidak memiliki masa depan yang bagus dalam hubungan ini, maka itu yang akan terjadi. Tapi ketika optimisme, kepasrahan kamu di sini diimbangi dengan hal-hal yang positif, maka cinta ini nggak akan pernah pudar dan bahkan bisa abadi. Itu adalah kekuatan kamu. Meskipun hubungan ini memiliki sebuah kerapuhan, tapi diingatkan kembali, hubungan ini seperti bunga dandelion. Ketika merasa rapuh, bunga dandelion akan kembali tumbuh dari kerapuhan itu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, lotus. Lotus ini bunga spiritual ya, sobat bagian atau spiritual awakening. Kevin rasa penontonnya Kevin di sini bukan penonton biasa, itu memang benar. Terbukti dari beberapa komentar dan juga perjalanan sobat bagian, terutama tentang cinta. Banyak nilai-nilai yang tumbuh, termasuk kamu bisa menemukan cinta secara spiritual kamu dengan dia. Dan lotus itu simbol dari spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Lotus itu adalah kebangkitan dari seseorang yang memang sadar. Walaupun kita merasa hubungan ini tak bernilai, tapi ada sesuatu kebaikan yang bisa dirasa. Dan jadikan kekuatan cinta ini sesuatu hal yang tumbuh. Karena kami melihat alur perjalanan kamu seperti bunga dandelion yang rapuh, namun ketika memiliki pandangan yang kuat, pandangan yang positif, maka di sana pertumbuhan secara spiritual dalam hubungan ini yang akan menguatkan hubungan kamu. Dan Kevin lihat cinta ini abadi, gak bisa dihapuskan begitu saja. Kau dan dia punya modal kekuatan yang kuat banget dalam ranah cinta, harapan. Oke. Kita lihat
untuk kata hati dalam hubungan ini ya. Ini bisa masuk ke dalam kata hati kamu atau kata hatinya dia. Kata hati kekuatan cinta dalam hubungan ini. Kekuatan cinta yang besar, kekuatan cinta yang bisa beradaptasi, yang tumbuh. Kita lihat dalam kata hatinya dia. Aku ingat hari kita bertemu seperti baru kemarin. Satu bagian, dia masih mengingat pertemuan pertama hubungan ini seperti baru kemarin. Artinya ingatannya dia tentang kamu itu masih ada saat bagian. Dan mungkin kamu berpikir, kayaknya aku baru melakukan sesuatu dengan diri dia baru kemarin, tapi ternyata sudah sekian tahun ya. Tante rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Itu sudah tertulis di bintang-bintang. Kata hatinya dia merasakan bahwa apapun yang terjadi selalu ada pertemuan. Serapuh apapun hubungan ini, selalu bertemu. Karena memang sudah ditakdirkan oleh bintang-bintang. Walaupun ini menyakitkan atau membahagiakan, kalian bisa belajar seperti bunga lotus sebagai simbol kebangkitan spiritual. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tahu kamu kecewa padaku. Dia tahu rasa kecewanya kamu sama dia, dia tahu. Dan dia mungkin memilih untuk diam, tidak berbuat apa-apa. Karena ketika dia berbicara, mungkin akan menyakiti hati kamu atau membuat kamu semakin kecewa. Dan terkadang jeda yang dia buat kepada kamu, kepada hubungan ini, adalah momen dimana kalian nanti akan bertemu kembali dengan suasana yang jauh lebih baik lagi. Jeda itu bisa membuat rasa kecewa itu hilang, terlupakan dengan rutinitas dan aktivitas. Setelah bertemu kembali, rindu yang akan berbicara. Karena kami merasakan bahwa orang ini tahu pernah buat kamu kecewa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku dan kamu harus menerima takdir ini. Ya, kalian berdua memang harus bisa menerima takdir ini. Kalau takdirnya menyiksa, bagaimana Kevin? Lepaskan beban itu. Lepaskan beban-beban itu. Berkesadaran, pasrah. Maka takdir cinta ini yang akan mempertemukan kamu ke dalam ranah cinta secara spiritual. Kalian tumbuh. Kalau kalian bingung apa sih cinta secara spiritual, mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube-nya Kevin ya. Kalian cek aja video-videonya Kevin yang sebelum-sebelumnya, karena banyak banget yang Kevin bahas tentang ranah cinta secara spiritual. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku merindukanmu, tetapi aku tidak punya waktu sekarang. Oke, dia tahu bahwa kamu kecewa pada diri dia, dan di sini ketika jeda itu muncul, dia tahu bahwa waktu yang akan membuat dia akan selalu merindukanmu. Tapi mungkin orang ini gak bisa secepat itu. Kenapa? Karena masih ada beban. Kalimat oracle-nya adalah aku tidak punya waktu sekarang. Aku tidak punya waktu sekarang. Karena dia masih ada beban di sini. Walaupun di sini dia rindu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, cintaku padamu lebih kuat dari sebelumnya. Ini kayaknya jadikan tema aja ya. Kamu dan dia memiliki cinta yang kuat. Sekuat ini hubungan kamu. Cintaku padamu lebih kuat dari sebelumnya. Akan tumbuh. Dan sebenarnya masih kuat untuk ngejalanin ini semua. Lalu selanjutnya, aku lelah berlari. Semakin dikejar, semakin berlari, semakin melelahkan. Maka dibikin santai aja hubungan ini. Kamu mungkin juga berpikir, aku lelah Kevin mengejar dan aku lelah selalu memulai. Istirahat saja. Cinta ini gak usah berlari, gak usah dibawa lari, nikmatin aja setiap momennya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku butuh ruang. Kenapa lelah? Karena tak pernah memberikan sebuah ruang. Karena tak pernah memberikan ruang untuk merasakan apa yang kamu rasa.
selalu memaksakan. Lepaskan beban-beban hal semacam ini. Beri ruang untuk diri kamu, beri ruang untuk diri dia, untuk merasakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dari ruang itulah yang akan mempertemukan ikatan hubungan ini. Dan jangan dibawa lari hubungannya, karena pasti akan melelahkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jalan kita akan selalu bersatu kembali. Dia percaya akan bisa bersatu kembali. Ini adalah cinta yang besar, cinta yang kuat. Kamu dan dia sekuat ini dalam ngerasain perasaan yang besar penuh dengan sisi emosional. Maka tumbuhlah menjadi seperti bunga lotus sebagai simbol cinta secara spiritual. Dan apakah kalian mampu bisa menjalani itu semua? Jawabannya adalah bisa dan mampu. Karena dia tahu bahwa ini adalah takdir pertemuan kita berdua. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul dalam pembacaan kita kali ini? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, sahabat bagian. Kita cek ya. Untuk zodiaknya yang pertama adalah Leo, lalu di sini adalah Cancer, ada Taurus, ada Scorpio, ada Aries, ada Gemini, ada Pisces, ada Aquarius, Capricorn, dan yang terakhir di sini adalah Sagittarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya, sahabat bagian. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama ada huruf Q, lalu selanjutnya ada huruf J, ada huruf H, ada huruf D, ada huruf L, ada huruf Y, ada huruf M, ada huruf T, ada huruf O, ada huruf P, ada huruf U, ada huruf S, ada huruf R, ada huruf I, ada huruf Z, ada huruf G, ada huruf W, ada huruf C. Lalu di sini ada huruf X, ada huruf F, dan yang terakhir di sini adalah huruf A. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk personal reading, kalian bisa hubungi Kevin di emailnya Kevin atau Instagramnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masyo. Rahayu, Rahayu, Rahayu.